Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu ilmu yang wajib bagi kaum muslimin seharusnya untuk mempelajarinya, mengetahuinya, ya, karena memang ini diantara bagian daripada cara memahami agama Islam yang baik, yaitu ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang matan al-jurumiyah. Ya, kita akan menjelaskan matan al-jurumiyah yang ini berkaitan dengan kitab Nahwu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian. Ya, bagaimana dia memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memahami Al-Qur'an, bagaimana dia memahami perkataan-perkataan para ulama, maka dia memahaminya dengan memahami bahasa Arab. Taib. Pada kitab ini kita akan berkenalan dulu dengan penulis kitab, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya, penulis kitab ini adalah Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya, dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Ya. Jadi nama kitab Al-Jurumiyah diambil dari nama beliau, yaitu Imam Ibnu Ajurum, maka kitab ini diberi nama Al-Jurumiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Ya. Kemudian kita masuk ke perkataan penulis. Berkata Imam Ibnu Ajurumi, qala al-muallifu al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, berkata penulis, al-kalam atau kalimat adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Tapi kita akan jelaskan yang pertama tentang al-kalam. Apa itu al-kalam? Al-kalam bermakna kalimat yang sempurna atau juga disebut dengan al-jumlatu al-mufidah. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-jumlatu al-mufidah. Atau dalam bahasa Indonesia kalimat yang sempurna. Nah, supaya tersusun kalimat yang sempurna, maka dia harus terdiri dari 4 syarat dalam bahasa Arab. Ya, supaya tersusun kalimat sempurna atau al-jumlatul mufidah atau al-kalam tadi, supaya tersusun kalimat yang sempurna maka harus terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, huwa al-lafzu. Ya. Yang pertama adalah al-lafzu. Apa itu al-lafzu? Ayyakuna lafzan, wal lafzu huwa as-sautu alladhi yashtamilu ala harf min hurufil lughatil arabiyyah mithlu Ahmad, yadhhabu, Sa'id. Ya, lafaz adalah suatu bunyi yang mencakup huruf-huruf dalam bahasa Arab. Ya, mencakup huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Ketika huruf-huruf ini bergabung maka disebut dengan lafaz dan dia mengeluarkan bunyi. Misalnya seperti kata Ahmad, dia tersusun dari kata A, Ha, Mim, Da, jadinya kata Ahmad. Nah, maka dia disebut dengan lafaz. Begitu juga dengan yadhhabu. Yadhhabu terdiri dari huruf ya, za, ha, dan ba. Ya, yadhhabu. Maka setiap kata yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab dan dia mengeluarkan suara, maka dia disebut dengan lafaz. Maka dia disebut dengan lafaz. Nah, itu syarat yang pertama adalah lafaz. Kemudian syarat yang kedua adalah al-murakkabu. Apa yang dimaksud dengan al-murakkabu? Ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar. Yang tersusun dari 2 kata atau lebih.
Maka untuk menghasilkan kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab atau al-kalam tadi, maka dia harus tersusun dari dua kata. Tidak boleh satu kata. Ya, misalnya kalau dia sebutkan Ahmad, kenapa dengan Ahmad? Orang akan bertanya, karena dia masih terdiri dari satu kata dan tidak jelas. Ya, maka harus terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, contoh misalnya Muhammadun musafirun. Muhammad pergi. Ya, maka dia sudah mencakup syarat al-murakkabu. Kemudian yang kedua contohnya adalah yadhhabut thalibu ilal madrasati. Siswa itu pergi ke sekolah. Ini sudah terdiri dari beberapa kata, maka dia sudah mencakup apa? Sudah mencakup syarat al-murakkabu, ya. Sehingga bisa dikatakan sebagai jumlatun mufidah atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-mufidu. Apa yang dimaksud dengan al-mufidu? Afada faidatan yuhsinu sukutul mutakallim alaihi, yaitu menunjukkan pada makna yang sempurna, lengkap, yang dianggap baik saat selesai, sehingga orang yang berbicara, orang yang mendengar, dia tidak menunggu lagi jawaban dari apa yang dibicarakannya, artinya sudah selesai. Contoh misalnya ketika seseorang mengatakan qoma zaidun, Zaid telah berdiri, maka orang tidak lagi menunggu kata selanjutnya, gitu. Kemudian akala Muhammadun al-khubza, akala Muhammadun al-khubza, Muhammad makan roti. Ya, berbeda kalau seseorang mengatakan akala Muhammadun, Muhammad makan. Orang akan menunggu Muhammad ini makan apa. Nah, ini namanya belum menunjukkan dia itu mufid, belum sempurna. Maka yang dimaksud dengan mufid itu adalah ketika kalimat sempurna tersebut dia menunjukkan arti yang lengkap dan sempurna secara makna dan tidak membuat orang menunggu dari jawaban apa yang dibicarakannya. Maka lanjutan dari al-murakkab tadi yang tersusun tadi harus terdiri dari dua kata. Maka kalau sudah terdiri dari dua kata dan dia mufid dan dia sempurna lengkap, maka dia sudah dikatakan sebagai jumlah mufidah, kalimat sempurna. Tapi kalau dia terdiri dari dua kata tapi belum mufid, belum sempurna, maka dia tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah seperti yang kita contohkan tadi. Misalnya akala Muhammadun, dia terdiri dari dua kata, akala dan Muhammad. Tetapi ketika orang mendengar kata akala Muhammadun, Muhammad telah makan, orang akan menunggu jawaban apa yang Muhammad makan. Maka harus ada kata penyempurnanya. Misalnya di belakangnya Muhammad makan roti, akala Muhammadun al-khubza. Maka ketika disebutkan akala Muhammadun al-khubza, maka ini sudah sempurna. Maka syarat yang ketiga ini supaya dia menjadi al-jumlatul mufidah, kata yang sempurna, maka dia syaratnya harus mufid, lengkap dari segi makna, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i adalah lafaz-lafaznya harus menggunakan bahasa yang telah ditetapkan oleh lafaz-lafaz Arab. Ya, maka tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz selain daripada lafaz Arab. Ya, maka baru disebut itu al-kalam atau jumlah mufidah, maka haruslah menggunakan lafaz-lafaz Arab. Maka ini sepakat para jumhur ulama nahwu bahwasanya bil wad'i ini adalah menggunakan lafaz-lafaz yang merupakan itu adalah lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, ya. Sekalipun misalnya ada bahasa selain Arab orang menganggapnya kalam, maka itu di luar daripada konteks nahwu. Adapun kalam dalam bahasa Arab, maka dia adalah kalam yang memang digunakan lafaz-lafaznya dalam bahasa Arab, ya. Taib. Nah, itu dia keempat syarat yang kita bahas. Yang pertama adalah al-lafzu, kemudian yang kedua al-murakkabu, kemudian yang ketiga al-mufid, kemudian bil wad'i.
Baik, barakallahu fiikum.